Bayangkan, jika dalam satu malam, semua yang kita miliki hilang, harta lenyap, keluarga pergi, tubuh yang dulu kuat berubah menjadi sakit yang tak tertahankan, teman menjauh, manusia memandang dengan hina. Apakah iman kita masih tetap berdiri? Ataukah kita mulai menyalahkan takdir? Inilah kisah seorang hamba Allah yang kesabarannya mengguncang langit dan bumi. Kisah tentang ujian yang hampir tak sanggup dipikul manusia biasa. Kisah tentang seorang nabi yang namanya menjadi simbol kesabaran sepanjang zaman. Dialah Nabi Ayub alaihi salam. Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, luangkan 1 detik untuk menekan tombol like, tuliskan komentar doa terbaikmu di bawah, dan subscribe channel Lentera Sanubari. Semoga setiap kisah yang kita dengarkan di sini menjadi pengingat, agar kita selamat dari fitnah dan dosa di akhir zaman. Mari kita mulai kisahnya. Pada suatu masa yang sangat lama, hiduplah seorang nabi yang diberi nikmat begitu besar oleh Allah. Namanya adalah Ayub. Ia dikenal sebagai seorang yang sangat kaya. Ladangnya luas, ternaknya tak terhitung, rumahnya besar, dan keluarganya penuh kebahagiaan. Namun yang paling istimewa dari Nabi Ayub bukanlah kekayaannya, bukan pula jumlah ternaknya. Yang membuatnya mulia adalah hatinya yang selalu bersyukur. Siang dan malam, Nabi Ayub tidak pernah lupa kepada Allah. Setiap nikmat ia gunakan untuk kebaikan. Ia membantu orang miskin, memberi makan yang lapar, menolong orang yang kesusahan. Bahkan ketika ia duduk bersama keluarganya, lisannya tetap basah dengan zikir. Allah pun menyebut para nabi yang sabar dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Anbiya ayat 83, Allah mengingatkan kisahnya. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Namun suatu hari, datanglah ujian yang tidak pernah dibayangkan manusia biasa. Setan iri melihat ketaatan Nabi Ayub. Ia berkata bahwa Ayub hanya taat karena hidupnya penuh nikmat. Lalu datanglah ujian dari Allah. Perlahan-lahan, semua kekayaan Nabi Ayub hilang. Ternak-ternaknya mati, ladang-ladangnya hancur, rumahnya runtuh. Orang-orang yang dulu menghormatinya mulai menjauh. Namun Nabi Ayub tidak marah, tidak mengeluh. Ia hanya berkata dengan tenang, Allah yang memberi dan Allah pula yang mengambil. Hari demi hari berlalu, ujian itu belum selesai. Allah menguji Nabi Ayub dengan sesuatu yang jauh lebih berat. Tubuhnya diserang penyakit yang sangat parah. Kulitnya penuh luka, badannya melemah. Ia tidak lagi mampu berjalan seperti dahulu. Penyakit itu begitu lama, begitu berat, hingga orang-orang merasa takut mendekatinya. Teman-teman yang dulu dekat mulai pergi. Tetangga menjauh. Bahkan sebagian orang mengusirnya dari kampung mereka karena takut tertular penyakit. Nabi Ayub akhirnya tinggal di tempat yang jauh dari keramaian. Yang tersisa hanyalah satu orang yang tetap setia, istrinya. Istrinya adalah wanita yang luar biasa sabar. Ia merawat Nabi Ayub setiap hari. Ia membersihkan luka-lukanya. Ia mencari makanan dengan bekerja keras. Hari demi hari berubah menjadi bulan. Bulan berubah menjadi tahun. Para ulama mengatakan ujian penyakit Nabi Ayub berlangsung sangat lama. Namun yang menggetarkan hati adalah satu hal. Selama bertahun-tahun itu, Nabi Ayub tidak pernah mengeluh kepada manusia. Lisannya tetap memuji Allah. Bayangkan, tubuhnya penuh luka. Tidak ada harta, tidak ada teman, tidak ada kenyamanan hidup. Tetapi hatinya tetap penuh iman. Inilah kesabaran yang hampir tidak dapat dipahami manusia biasa. Allah bahkan memuji kesabaran Nabi Ayub dalam Al-Quran. Dalam surah Syad ayat 44 Allah berfirman, Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Tuhannya. Bayangkan betapa besar pujian itu. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Nabi Ayub adalah hamba yang sangat sabar. Namun suatu hari, setelah bertahun-tahun ujian itu berlangsung,
Nabi Ayub akhirnya berdoa, bukan karena ia putus asa, tetapi karena ia tahu bahwa hanya Allah tempat meminta pertolongan. Dengan suara yang lemah namun penuh iman, ia berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Perhatikan doa ini. Nabi Ayub tidak berkata, "Ya Allah, sembuhkan aku." Ia tidak berkata, "Ya Allah, angkat penyakitku." Ia hanya menyebut keadaannya, lalu menyebut kasih sayang Allah. Inilah adab seorang nabi ketika berdoa, dan Allah mendengar doa itu. Allah yang Maha Pengasih tidak membiarkan hambanya yang sabar menderita selamanya. Allah pun memberikan perintah yang sangat sederhana kepada Nabi Ayub. Dalam surah Syad ayat 42 Allah berfirman, "Hentakanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Nabi Ayub pun menghentakkan kakinya ke tanah. Tiba-tiba keluarlah mata air dari bumi, air yang jernih dan menyejukkan. Ia mandi dengan air itu, ia minum dari air itu, dan dengan izin Allah. Penyakit yang selama bertahun-tahun menyiksanya hilang seketika. Kulitnya kembali sehat, tubuhnya kembali kuat, wajahnya kembali bercahaya, seolah-olah penyakit itu tidak pernah ada. Tetapi keajaiban itu belum selesai. Allah tidak hanya menyembuhkan Nabi Ayub, Allah mengembalikan semua nikmatnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 84, "Maka kami kabulkan doanya, lalu kami hilangkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, serta kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang beribadah." Allah mengembalikan keluarganya. Allah mengganti hartanya dengan yang lebih banyak. Allah mengangkat derajatnya lebih tinggi dari sebelumnya, karena kesabaran yang luar biasa. Kisah Nabi Ayub adalah pengingat bagi kita semua, bahwa hidup tidak selalu mudah. Kadang kita diuji dengan kehilangan, kadang dengan sakit, kadang dengan kesedihan yang terasa sangat berat. Tetapi kisah Nabi Ayub mengajarkan satu hal yang sangat penting. Kesabaran tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Allah melihat setiap air mata. Allah mendengar setiap doa. Allah mengetahui setiap rasa sakit yang kita sembunyikan dari manusia. Dan ketika waktunya tiba, Allah akan mengganti semua kesedihan itu dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Karena janji Allah selalu benar. Dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Tanpa batas, bayangkan pahala yang tidak terhitung oleh manusia. Maka ketika hidup terasa berat, ingatlah Nabi Ayub. Ketika doa terasa lama dijawab, ingatlah Nabi Ayub. Ketika ujian datang bertubi-tubi, ingatlah Nabi Ayub. Karena mungkin di balik ujian itu, Allah sedang menyiapkan kemuliaan yang jauh lebih besar. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan di komentar. Semoga Allah memberi kita kesabaran seperti Nabi Ayub. Dan subscribe channel Lentera Sanubari, agar kita terus belajar dari kisah-kisah iman yang menyelamatkan kita dari gelapnya dosa di akhir zaman. Semoga setiap kisah yang kita dengarkan menjadi cahaya bagi hati kita. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang sabar, hamba yang bersyukur, dan hamba yang selalu kembali kepadanya.